kurang setuju sih, karena kalau emang kita nggak mau beli produknya itu kembali lagi ke kita, terserah maksudnya. Tapi kalau untuk boikot langsung perusahaannya dengan semua masyarakat Indonesia nggak boleh beli, kasihan sama orang-orang yang kerja di sana sih menurut aku. Breaking news dari Kabar 24. Ini perusahaan yang diuntungkan dari gerakan boikot produk Israel di Indonesia dan internasional. Bisnis.com Solo. Ada perusahaan yang cukup diuntungkan dari gerakan boikot produk Israel baik di Indonesia atau internasional. Seperti diketahui, gerakan boikot produk-produk buatan Israel atau yang berafiliasi dengan Israel semakin gencar dilakukan. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, Qatar, Kuwait, Mesir, dan beberapa negara dengan mayoritas umat Muslim juga melakukan gerakan yang sama. Bahkan muncul banyak sekali nama-nama produk internasional yang terkena seruan boikot. Akan tetapi, sebuah ulasan dari Daily Sabah tentang hal ini sangat menarik. Sebab dalam ulasan tersebut muncul perusahaan yang diuntungkan dari gerakan boikot produk Israel dan berafiliasi dengan bangsa tersebut. Menurut laporan, perusahaan yang memproduksi makanan halal akan dicari oleh masyarakat di tengah seruan boikot produk Israel belakangan ini. Yunus ET, Ketua KTT Halal Dunia atau Ketua Discover Event, menjelaskan bahwa pencarian alternatif terhadap barang-barang Israel telah meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Inilah yang akan menjadi titik balik meningkatnya permintaan produk halal. Situasi ini telah mengarahkan permintaan terhadap produk-produk bersertifikat halal, terutama dalam 3 minggu terakhir. Penjualan produk-produk bersertifikat halal mulai dari makanan hingga bahan-bahan kebersihan, obat-obatan hingga tekstil telah menunjukkan peningkatan lebih dari 100%, katanya. Banyak produk bersertifikat halal memiliki kualitas serupa atau bahkan lebih tinggi, namun merek-merek ini berujung untuk mematahkan monopoli tersebut. Banyak produk bersertifikat halal memiliki kualitas serupa atau bahkan lebih tinggi, namun merek-merek ini berjuang untuk mematahkan monopoli tersebut. Ini permintaan yang kuat telah muncul di seluruh dunia. Permintaan mereka yang mencoba produk alternatif akan meningkat pesat, ia menambahkan. Memang beberapa waktu lalu dalam KTT Halal Dunia ke-9 mengatakan bahwa permintaan produk halal akan meningkat dalam 5 tahun ke depan. Akan tetapi pada momen ini permintaan meningkat signifikan seiring dengan gerakan boikot produk Israel dan beberapa produk Amerika Serikat. Kami menyelenggarakan KTT Halal Dunia ke-9 dan Pameran Halal Organisasi Kerjasama Islam OKI ke-10 tahun 2023 di Pusat Pameran Istanbul antara November 23 sampai 26 tahun ini, ujarnya. Produk halal yang secara global melampaui 7 triliun dan diperkirakan akan mencapai 10 triliun dolar dalam 5 tahun ke depan. Kini mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dengan momentum yang ada saat ini, lanjut ET. Kurang setuju sih, karena kalau emang kita nggak mau beli produknya itu kembali lagi ke kita, terserah maksudnya. Tapi kalau untuk boikot langsung perusahaannya dengan semua masyarakat Indonesia nggak boleh beli, kasihan sama orang-orang yang kerja di sana sih menurut aku. Teman-teman mungkin mikir ya udah sih, kalau memang dukung Palestina cari kerja baru, tapi faktanya nggak segampang itu gitu sih. Apa tuh Ustadz?
katanya nggak boleh pakai produk orang kafir, buktinya ceramahnya pakai YouTube. Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir, buktinya rekamannya pakai Samsung. Tapi sebagai alat, ya nggak apa-apa kita pakai. Sama seperti nanti kalau ada orang kritik saya, apa tuh, jangan pakai produk kafir, tapi buktinya mikrofonnya dari barat. Ini memang mikrofon ini memang dari barat, makanya tulisannya on off. Kalau ini dari Islam pasti al hayah wal maut. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Di era digital ini sulit untuk kita tidak menggunakan alat serba canggih yang ditawarkan dunia kepada kita. Apapun bisa kita lakukan hanya dengan jempol kita. Handphone dan internet sudah menjadi satu bagian yang tak bisa terpisahkan dari setiap kita saat ini. Bayangkan jika semua alat elektronik dan internet dimusnahkan dari Indonesia. Karena penemunya adalah orang kafir. Apa jadinya kita, rakyat Indonesia ini? Tidak bisa saya bayangkan jika Indonesia harus kembali ke zaman batu. Ini akibat bangsa Indonesia telah memboikot semua produk-produk Israel. Tidak usah jauh-jauh teman-teman. Ustadz kondang yang satu ini pun menggunakan produk-produk orang kafir. Pengikutnya di YouTube sangat fantastis. Mungkinkah ia bisa untuk tidak menggunakan produk orang kafir dalam ia melakukan tugasnya sebagai pendakwah? Sedang dalam berdakwah ia tentu membutuhkan mikrofon. Yang kedua, dia juga membutuhkan internet untuk mempersiapkan bahan khotbahnya. Boikot telah membutakan mata rakyat kita. Karena dampaknya memang tidak kelihatan saat ini, tapi hal ini mempunyai dampak yang sangat besar. Ada banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan berita yang akan kita bukakan hari ini. Ini dia berita selengkapnya. 25.000 pekerja Indonesia terancam PHK akibat aksi boikot Israel. Aksi boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel di Indonesia berpotensi menimbulkan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi lebih dari 25.000 pekerja. McDonald, KFC, dan Pizza Hut mendapat tekanan dari masyarakat yang mendukung boikot. Dilansir dari situs resmi McDonald Indonesia, perusahaan ini memperkerjakan sekitar 1.600 karyawan. Sementara itu, KFC dan Pizza Hut, dua merek lain yang turut dalam daftar boikot, mempekerjakan 13.298 orang dan 15 ribuan karyawan di Indonesia secara berturut-turut. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa sejumlah merek lain yang diduga terafiliasi dengan Israel memperkerjakan lebih dari 500.000 pekerja asal Indonesia. Sejumlah 5% atau sekitar 25.000 dari jumlah pekerja Indonesia tersebut terancam terdampak aksi boikot. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan langkah-langkah antisipatif yang diambil pemerintah untuk menghadapi gelombang PHK massal. Ida menyatakan bahwa pihaknya telah memulai komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Tujuannya adalah meminimalisir dampak aksi terhadap nasib tenaga kerja. Budirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terus melakukan komunikasi agar ekspresi boikot itu tidak mengganggu kesempatan saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut, ujar Ida dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI
Selasa 14 November 2023. Meskipun memahami tujuan aksi boikot sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Palestina, Ida juga menegaskan perlunya menjaga keseimbangan agar aksi boikot tidak merugikan nasib pekerja di perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Israel. Anggota Komisi 9 DPR RI Nurnat Lifa sebelumnya telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi dampak boikot produk Israel terhadap nasib tenaga kerja di dalam negeri, terutama pada produk-produk yang banyak dikonsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. MUI sebut boikot momentum kebangkitan produk lokal. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI, Amir Syah Tambunan menyatakan bahwa Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina bukan hanya merupakan pandangan keagamaan, tetapi juga menjadi pemicu kebangkitan produk dalam negeri. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, Amir Syah Tambunan menjelaskan bahwa fatwa tersebut memiliki dampak positif terhadap ekonomi dalam negeri. Fatwa ini salah satu hikmahnya produk lokal nasional. Kita cinta produk Indonesia harus bangkit untuk bisa kita gunakan untuk kepentingan umat dan bangsa kita. Itu penting, ujar Amir Syah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi terhadap pertanyaan masyarakat mengenai potensi kerugian transaksi penjualan produk terafiliasi Israel di Indonesia akibat pengaruh fatwa tersebut. Amir Syah menekankan bahwa pengusaha lokal memiliki sejumlah produk berkualitas tinggi yang dapat menggantikan produk-produk berafiliasi dengan Israel. Bangkit dalam rangka kedaulatan ekonomi umat dan bangsa kita, banyak produk lokal yang sangat bagus untuk kita pergunakan, tambahnya. Amir Syah juga menegaskan bahwa tugas MUI bukanlah untuk menjelaskan nasib produk terafiliasi Israel yang saat ini mengalami penurunan transaksi di Indonesia. Namun ia mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi untuk mendukung produk-produk lokal yang dapat memberi kontribusi positif terhadap perekonomian dalam negeri. Dengan adanya Fatwa nomor 83 tahun 2003, MUI berharap agar masyarakat semakin sadar akan potensi produk-produk lokal yang dapat mendukung perjuangan Palestina sekaligus memperkuat ekonomi Indonesia. Apa pendapat teman-teman setelah mendengarkan berita yang satu ini? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Terima kasih buat semua sahabat yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.